juga Mima yang sedang sharing mengenai mental health ya. Di pesannya Mima, kenapa kamu ketika kamu sharing juga ada pesan yang kamu share buat mereka bahwa jangan membandingkan hidupmu dengan mereka dan mereka jangan membandingkan karena semua orang beda-beda gitu. Mungkin lebih jelasnya mau disampaikan lagi nggak? Kalau dari aku sih, ya aku sering banget dapat kayak komentar di mana kayak perasaan keluarganya harmonis-harmonis aja, tapi kenapa bisa bisa ngalamin kayak gitu, mengalami kayak gini gitu. Terus habis itu ya aku juga nggak tahu gimana cara menjelaskannya kan ya memang setiap beda. orang kan beda-beda. Mungkin walaupun alhamdulillah aku punya keluarga yang baik dan harmonis juga, orang tua yang sangat suportif, support system yang baik banget. Cuman yang what's going on di dalam diri aku sendiri kan orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya aku sebenarnya apa yang mau aku sampaikan tuh ya apa yang ada di sosial media atau apa yang ada di media itu beda dengan apa yang ada di dunia nyata. Dunia nyata gitu. Terus tadi pertanyaan, kan kamu bilang bahwa sempat putus asa itu karena kamu sendiri kayak aku belum bisa menerima keadaanku karena depresi masih suka on and off. Setelah kamu sharing, bagaimana itu bisa membantu? Aku tuh udah sharing tentang journey kesehatan mental aku sebenarnya dari SMP kan. Dan salah satu alasannya itu waktu itu karena aku ngobrol sama psikolog dan dia bilang kalau mungkin salah satu cara kamu untuk coping itu untuk kamu sharing cerita kamu. Dan di situ aku langsung kayak, mungkin bener kali ya gitu. Nah tadi kita juga udah disebutkan kalau aku tuh orangnya berempati banget gitu sama orang lain dan juga kayak berempati, bersimpati banget sama orang lain. Nah menurut aku dengan cara aku sharing itu aku juga merasa aku membantu bisa orang menyalurkan lain lah ya. Iya, aku menyalurkan dan membantu orang lain juga karena feedback yang aku dapat dari banyak orang tuh mostly positif semua gitu. Mereka bakalan bilang, oh aku nggak sendirian ternyata, aku juga merasakan hal yang sama. Ya itu aku membantu juga. Mungkin aku nggak terlalu hal yang aku jalani bukan nggak sama Mima, tapi ini membantu aku banget gitu. Nah terus aku ingat banget waktu aku di rumah sakit kemarin beberapa bulan yang lalu, aku bilang ke Bunda kalau sebelum itu Bunda juga bilang ke aku kalau terserah kamu mau ngelihat situasi ini sebagai berkah atau sebagai musibah. Nah aku langsung open up my mind dan aku langsung mikir kalau aku mau lihat situasi ini sebagai berkah, aku mau once I get better, aku pengen sharing tentang cerita ini ke banyak orang gitu. Dan itu salah satu motivasi aku untuk to keep alive, to stay alive karena aku pengen membantu orang dengan cara menceritakan kisah aku juga. Kamu merasa bermanfaat, kamu merasa bahwa apa yang kamu alami itu signifikan juga buat orang lain. Kamu tidak merasa terisolasi. Karena kamu sharing, kamu tahu bahwa ada banyak di luar sana yang sama seperti kamu. Gimana ketika kamu, ya itu ada rasa, aku melakukan apa ya sebagai orang tua kan kadang-kadang ngerasa kita berdua sih waktu Mima share itu sih kaget ya sebenarnya. Karena namanya orang tua kan pasti ada keinginan untuk melindungi anaknya gitu ya. Kita kan nggak tahu ya reaksi dari orang lain karena kan dia membuka ini di umum ya, di publik. Kita nggak tahu yang melihat tuh siapa gitu. Ada ketakutan juga, takutnya ini jadi bumerang buat Mima. Itu pastinya ada gitu. Cuma ya melihat semangatnya Mima untuk berbagi dan melihat respon juga banyak yang positif, banyak yang merasa terbantu. Ya udah akhirnya kita yakinkan juga nih berdua sebagai orang tua untuk support Mima karena ini keinginannya Mima memang di situ gitu. Terus ya udah akhirnya kita pikir ya udah ayo kita support juga bagi. Kalaupun misalnya ada komentar negatif ya justru disitulah misi kita gitu untuk supaya orang tahu, mengurangi stigma gitu terhadap orang-orang dengan pejuang-pejuang mental nih, kesehatan mental kayak Mima kan banyak banget. Dan ternyata begitu aku share, kemarin kan waktu Mima share tuh yang melihat komunitasnya Mima ya, anak-anak muda seumurannya Mima. Begitu aku share yang melihat di komunitas orang tua karena penting juga nih buat si anak orang tua mensupport. Mima tuh awal-awal share juga aku inget banget ya, karena banyak banget teman sekitarnya aja, teman sekolah yang akhirnya tante aku juga pengen ke psikolog kayak Mima tapi nggak sama orang tua aku, bisa nggak lo, kenapa sayang, orang tua aku nggak mau gitu, nggak support, nggak dukung gitu. Itu tuh banyak banget juga. Jadi menurut aku perlu juga kita orang tua untuk mendengarkan lah keluh kesahnya anak karena contohnya keluarga kita yang menurut aku juga komunikasi kita sama Mima baik, terus nyaman-nyaman aja setiap hari di rumah gitu, kondisinya oke-oke aja, tapi bisa terjadi gitu karena tiap orang beda-beda gitu. Apa yang isi kepalanya Mima kita nggak tahu, apa yang terjadi di hatinya kita nggak tahu. Jadi pentinglah minimal untuk jadi pendengar yang baik dan selalu standby di saat anak-anak minta pertolongan. Sempat ada perasaan di awal-awal, perasaan guilty?
Dan gimana menghadapi itu? Iya, guilty tuh sebenarnya kalau sekarang aku udah nggak, karena udah tahu Dulu ya kondisinya. Dulu tuh waktu Mima SD, SMP tuh banyak guilty-nya banget karena memang Merasa apa? Kamu merasa apa? ngerasa apa ya, aku kan memang justru aku kan bergerak di parenting nih udah lumayan lama. Awalnya justru karena ngerasa salah didik sama Mima. Pola Jadi asuh. Mima umur 6 tahun tuh pernah bilang sama aku nggak suka punya ibu kayak bunda, katanya gitu. Pernah. Iya. Justru di situ titik aku ngerasa aku harus belajar nih gitu tentang pola asuh anak gua, kok nggak nyaman ya gitu. Padahal kayaknya udah memberikan segala-galanya gitu. Karena terus terang kan orang tua itu nggak ada sekolahnya ya. Iya. Jadi orang tua itu nggak ada Iya. sekolahnya. Kita cuma punya ya Ntar history. belajar nih, Iya. belajar anaknya balita belajar, begitu anaknya jadi masuk SD beda lagi, Beda bingung lagi lagi. treatmentnya. Nanti udah nih udah oke, tapi begitu anaknya remaja bingung Beda lagi kan lagi memang gitu. jadi orang Jadi tua tuh ternyata selalu memang ada jadi hal orang baru. tua memang harus terus belajar. Belajar. Tapi memang yang kita siapkan itu memang mental ya, mental untuk menghadapi cobaan ini gitu. Gimana kita bisa lewatin gitu sih. Oke, ini mewakili orang tua dan mewakili apa yang aku rasakan. Mereka mengatakan bahwa Mima, anak-anak adalah guru buat orang tua. Aku Iya. setuju banget gitu ya. Ada banyak fase dalam hidupku yang akhirnya aku minta maaf sama anak-anak. Iya, sama. Karena ngerasa bahwa kita ini emang orang tua, kita itu kelihatannya aja kesannya dewasa. Iya. Sering melakukan malpraktek. Mohon maaf ya anak-anak ya, harap bersabar, kita masih belajar. Benar. Paling nggak itu sih yang mereka harus pahami bahwa memang Orang tua apa nggak yang sempurna. terjadi- Tapi nggak semua orang tua loh punya kemampuan untuk minta maaf sama Betul. anaknya, dan Iya. itu baik banget sebenarnya. Ngasih tahu ke anak Iya, betul. kalau kita juga nggak sempurna, kita juga manusia ya yang banyak melakukan Jadi kesalahan. anak-anak itu adalah guru buat kita. Yes. Jangan GR, bukan Jangan orang GR. tua. Bukan. Oke, kita pasti akan kembali lagi sama kalian. Ada dua penyanyi-penyanyi ini yang mau kita wawancara dan Iya. kita siksa. Oke. Ada Ziva dan Novia pamit. Kita lihat profilnya berikut ini. Ziva Magnolia, juara 3 ajang menyanyi tahun 2020, berusia 21 tahun ini duet bersama Rizky Febian dalam lagu Terlukis Indah. Namun Rizky kerap membawakannya bersama kekasihnya Mahalini hingga netizen merasa kasihan kepada Ziva. Perempuan yang pernah berpacaran dengan seorang pilot ini dikabarkan mempunyai kekasih baru bernama Kevin yang kerap diposting di TikTok. Rekan seangkatannya, Novia Bahmit, penyanyi berusia 20 tahun ini berkolaborasi dengan Yellow Claw dan Weird Genius dalam lagu Lonely yang menurut netizen keren tapi kurang viral karena fansnya sedikit. Perempuan yang mendapat komentar negatif dari netizen karena menanyakan konteks tren TikTok sikok bagi duo ini kembali berkolaborasi dengan Alfie Rev dalam Wonderland Indonesia 2 setelah sebelumnya sukses dengan Wonderland Indonesia yang ditonton 39 juta kali. Bagaimana tanggapan Ziva dan Novia terhadap netizen yang kerap membanding-bandingkan mereka? Dan apa makna kemerdekaan bagi keduanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, bersama teman sebayaku. Yang bajunya merah putih tadi sudah membuka acara kita hari ini. Udah lama loh aku gak ketemu sama. Udah lama banget, Iya. Farah. Apalagi sama Ziva. Iya. Iya. Ada banyak yang mau kita tanya-tanya. Jawab dengan jujur pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ziva, langsung Ziva ya. Aduh. Fitnah atau fakta? Ziva, kamu sengaja gak pernah posting pacar baru kamu yang namanya inisialnya Kevin itu. Inisial. Itu mah nama full. Gak pernah nge-tag lagi di TikTok juga dan nyuruh dia private akun biar gak dikepoin netizen. Karena kamu trauma nanti kalau ada apa-apa males banget jelasinnya. Fitnah atau fakta? Nah, Jadi aku nggak nyuruh dia private. dia sendiri yang mau. Iya, bahkan dia nggak private, emang nggak ada postingannya Nggak aja. ada postingan. Tapi ada ketakutan gini gak sih kalau orang banyak tahu terus nanti kalau ada apa-apa jadi lebih berat buat kamu? Kalau itu ada sih, bener. Males aja sih soalnya. Gitu ya? Iya. Makanya kamu juga nggak terlalu terbuka tentang si ketemu di mana tetap ditanya. Iya, kepo banget. Kayak ibunya. Ketemu di mana sih? Ketemu ada sih di... Temannya teman. Bukan temannya teman, bukan. Temannya teman. Circle. Kenalan di Instagram. Kok aku lupa? Iya, Din. Kenalan di Instagram, serius? Serius? Iya. Gitu. Terus orangnya kayak apa sih? Yang nyenengin dari dia apa? Yang nyenengin parah banget sih, dia bisa bisa menjadi pendengar yang baik buat aku. Oke. Yang nyebelin? Yang nyebelin dari dia apa? Yang nyebelin apa ya? Gak ada sih, soalnya aku ngerasa kayak aku bisa Cerita apa aja? dia tuh temen banget gitu. Apa sih? Nggak enak banget sih bahasanya. Pokoknya aku Bisa cerita merasa apa aja? aku jadi diri sendiri kalau Iya. sama dia. Oh gitu. Jadiannya gimana?
Pendekatannya berapa lama pendekatannya? Ih lupa banget. Ih lupa banget. Ziva yang cerita, aku yang malu. Kenapa? Kalau gitu aku tanya temennya aja deh. Bukan, maksudnya gimana sih kayak ngebayangin dia gitu loh. Lama apa sebentar nih PDKT-nya? Bentar. Bentar. Berapa kali ngobrol di DM baru kopi darat? Aduh nggak tahu. Ih lupa ya. Ya ampun. Yang ngajak kenalan dulu siapa, dia apa kamu? Oke. Lanjut. Novia Bahmit, fitnah atau fakta? Kamu sebenarnya agak khawatir sama Project Wonderland Indonesia 2 yang penyanyinya bukan kamu aja tapi ada banyak juga. Takut kamu kesingkir di project yang tahun depan? Fitnah atau fakta? Jawabannya saya berikutnya. Yang Kalau kamu- dari Novia. Iya.